saat ku berteduh, ku untai doaku. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur kita diberikan anugerah kerinduan dan juga kemauan yang kuat untuk belajar firman Tuhan. Baik, sebelumnya kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur dalam pekerjaan Roh Kudus. Kami terus diberikan sebuah jiwa yang bersemangat untuk belajar firman Tuhan. Roh Kudus boleh mencerahi hati dan pikiran kami. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan belajar satu hal yang sangat penting. Bahkan hal yang sangat terlalu penting, yaitu menyangkut berbicara tentang penyembahan kepada Tuhan. Penyembahan kepada Tuhan ini itu melibatkan segenap hidup kita secara utuh dan total. Roh, jiwa, dan tubuh kita harus bulat di dalam penyembahan kepada Tuhan. Karena itulah hal ini saya katakan hal yang sangat-sangat penting. Ini adalah hal yang berlangsung setiap waktu, setiap saat, baik dalam ibadah secara seremonial ataupun ibadah kita secara personal, individu, dimanapun kita ada, harus di dalam sebuah konteks kita tuh berelasi, berhubungan, berinteraksi dengan Tuhan, Sang Pencipta langit bumi. Tuhan yang telah menebus, menyelamatkan kita, Tuhan yang terus menyertai kita dengan Roh Kudus-Nya. Itu nggak boleh terlepas, bukan tempo-tempo ibadah kita, tapi setiap waktu. Karena itulah hal ini, tema ini berbicara hal yang sangat-sangat penting untuk hidup saudara dan saya dalam konteks relasi hubungan secara vertikal dengan Tuhan. Nah, untuk itu kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 4, saudara, sampai pasal 43 ini itu berbicara tentang percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Terlalu banyak yang bisa kita pelajari dari perikop ini. Nah, namun kita akan belajar satu konteks, kita akan fokuskan konteks tentang penyembahan kepada Allah, penyembah dalam roh dan kebenaran. Saya membaca atau kita membaca ayat yang ke-20 sampai dengan 26. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, pada hari ini kita akan membahas tentang penyembah dalam roh dan kebenaran.
dalam satu konteks yang sangat penting, ya. Ini sebenarnya hasil percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini dikenal dengan perempuan yang berdosa, hina dina, manusia yang kotor karena dosa-dosa. Namun hal yang sangat luar biasa yang membanggakan pada waktu perempuan ini, dari hasil percakapan itu, akhirnya hatinya terbuka dan sedikit banyak dia tahu yang berbicara itu bukan orang biasa, seorang nabi, ya, seorang nabi. Nah, dengan demikian akhirnya dia memunculkan satu pertanyaan yang sangat penting. Nah, ini pertanyaan sangat penting. Dari perempuan yang hina dina, yang kotor karena dosa-dosa. Lihat di sini. Namun dari kedalaman hatinya yang paling dalam, dia memiliki satu ketertarikan tentang masalah ibadah. Ini yang luar biasa, ketertarikan akan hal ibadah. Dia manusia rendahan, mungkin telah tersisih dari masyarakat yang banyak pada waktu itu. Namun luar biasa saya perhatikan di sini. Perempuan yang berdosa ini bertanya tentang sesuatu yang sangat penting, yang paling dalam hidup manusia. Ini sungguh mengagumkan. Makanya kita juga belajar, ya, untuk mengasihi orang-orang berdosa, karena memang Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Manusia mungkin sudah menganggap hina, tetapi Tuhan Yesus menghargai perempuan Samaria ini. Ya, saudara, pertanyaannya apa? Ya, jadi manusia yang sangat berdosa memiliki sebuah ketertarikan, concern, pikiran tentang satu hubungan dengan Tuhan. Maka dikatakan kepada ayat yang ke-20, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, yaitu di atas gunung Gerisim, ya, di Samaria, Israel Utara. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Saudara-saudara, ini merupakan satu sejarah panjang. Sesudah Sulaiman wafat, digantikan oleh anaknya. Sesudah Sulaiman wafat memerintah Israel pada waktu itu, Israel pecah menjadi dua, ya, yaitu Israel Selatan yang disebut dengan Yehuda, itu dua suku, ya, dua suku dipimpin oleh Rehabiam, ya, Rehabiam. Terus Israel Utara terdiri dari 10 suku yang dipimpin oleh Yerobiam. Nah, ini sejarah awalnya. Sesudah Rehabiam berganti, ya, Israel Selatan, Yehuda. Sesudah Yerobiam Utara berganti-ganti, ya, sampai kepada sejarah pembuangan. Israel Utara dibuang ke Asur, sekarang yang disebut dengan Irak Utara, dan dua suku Yehuda itu dibuang ke Babil, Irak Selatan. Itu sebuah sejarah yang panjang silih berganti, ya. Dalam rentangan sejarah yang panjang itu, dua suku di selatan dia mempunyai sebuah pusat penyembahan di Yerusalem, yaitu Bait Allah yang telah berulang kali diruntuhkan dan dibangun kembali, yang sekarang menjadi status quo, ya, yang untuk masalah politik internasional. Dan akhirnya Israel Utara tidak terlalu banyak disingkap. Namun Israel Utara juga oleh Sanbalat pada waktu itu mendirikan tempat ibadah saingan dengan Bait Allah yang ada di Yerusalem. Nah, sehingga akhirnya Israel Utara ini menyembah Allah di atas gunung Gerisim di Samaria, Israel Utara. Ya, ini Bait Allah atau tempat ibadat menjadi satu kompetisi, bersaing. Wow. Utara fanatik dengan Gerisim, selatan fanatik dengan Yerusalem, dan terus terjadi peruncingan yang tidak bisa damai antara Israel Utara dengan selatan. Nah, sampai dengan waktu Yesus datang, makanya saudara, ini karena sudah merupakan sebuah politik perjalanan yang panjang antara Israel Utara dengan selatan, maka ini menjadi satu hal yang penting pada waktu itu, sehingga muncul pertanyaan, ya.
dari perempuan Samaria, kami atau Israel Utara menyembah Allah di atas Gunung Gerizim. Di situ ada tempat bait suci yang didirikan oleh Sanbalat yang merupakan saingan dengan bait suci yang ada di Yerusalem. Dan engkau mengatakan karena Yesus orang Yahudi dari suku Yehuda, engkau menyembah di Yerusalem. Nah, akhirnya Yesus menjawab, perempuan, nanti atau sekarang sudah tiba, orang tidak lagi menyembah di atas Gunung Gerizim atau di Yerusalem, tetapi penyembah-penyembah yang benar akan datang dan sudah datang, yaitu penyembah-penyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Nah, itu sejarahnya, latar belakangnya, agar saudara-saudara mengerti sedikit kenapa perempuan ini memunculkan pertanyaan. Karena itu merupakan sejarah penting, sejarah perjuangan, sejarah kontradiktif secara politik antara utara dengan selatan, persaingan di dalam ibadah, sehingga mereka itu ya orang Yehuda fanatik dengan bait Allah dan juga fanatik dengan tempatnya di Yerusalem. Utara juga fanatik dengan tempat ibadahnya dan juga fanatik dengan tempat ibadahnya dan lokasinya. Ya, saudara-saudara, makanya ini pelajaran penting pada hari ini. Nah, apa artinya penyembah dalam roh dan kebenaran? Penyembah dalam roh, apa itu roh? Ya, kita tidak bisa berimajinasi tentang roh. Ada orang berimajinasi tentang roh seperti asap yang mengepul. Nah, itu bayangannya. Ya, tetapi sebenarnya roh ini, saudara, secara logika manusia tidak bisa definisikan. Ya, karena itu menyangkut hal yang sangat rohani, supranatural. Maka ada para ahli teologi ya memberikan sebuah definisi, roh itu adalah eksistensi rohani adikodrati, tak terbatas, kekal, dan tidak dapat binasa. Itu kurang lebih ya, sehingga pada waktu Nikodemus datang kepada Yesus, kamu dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, ya, roh itu digambarkan seperti angin. Angin datang dari satu tempat dan perginya ke setempat dan kita tidak mengetahui. Nah, ini adalah sebuah pemahaman ya yang melampaui logika pengertian kita. Tapi percayalah, keberadaan Allah itu adalah roh, ya, eksistensi rohani adikodrati, tak terbatas, kekal, dan tidak dapat binasa. Nah, saudara, menyembah Allah dalam roh, ya, roh dan kebenaran, roh itu tidak terbatas atau terpasung pada satu tempat atau pada satu kiblat, ya. Jadi makanya pusat penyembahan kita kepada Allah, Elohim, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi pusat penyembahan itu bukan gedung. Sehebat apapun, semegah apapun, gedung tidak boleh menjadi pusat penyembahan, ya. Karena Allah itu roh, maka kita tidak boleh mengkultuskan satu tempat, bukan Yerusalem, bukan Gerizim di Samaria, ya. Mau tempatnya di mana, di kota ada mungkin ya prestasi-prestasi tempat yang sangat luar biasa. Tempat manapun tidak boleh dikultuskan. Itu karena Allah itu roh, ya. Jadi artinya penyembah roh, penyembah Allah dalam roh dan kebenaran tidak boleh terpusat kepada gedung ataupun lokasi tempat, tidak boleh. Ada banyak orang fanatik sama si ibadah di gedung itu. Kalau di gedung itu baru rasanya waduh sejuk jiwanya. Ada orang juga fanatik menyembah kepada satu tempat. Wah, tempatnya harus di satu tempat tertentu. Saudara, sakral apapun tempat itu tidak boleh menjadi pusat penyembahan. Jadi pusat penyembahan kita harus lurus hanya kepada Allah Elohim, pencipta langit bumi, segala isinya, Yesus Kristus dalam pekerjaan Roh Kudusnya. Jadi itu, sehingga
kita dimanapun dan juga di tempat manapun, di gedung manapun, itu tidak menjadi persoalan. Kan ada banyak orang gagah-gagahan, hebat-hebatan ya, untuk merasakan gedung gerejanya paling hebat ya, di situ paling bekerja Roh Kudus. Nah, itu tidak benar. Nah, itu saudara kita pelajari pada hari ini. Yang kedua, bahwa penyembah Allah dalam roh kebenaran itu tidak terpasung atau terbatas oleh waktu ya. Jadi kalau menyembah Allah itu paling bagus tuh malam jam 12 sampai ya pagi subuh. Menyembah Allah tuh paling bagus itu pas jam sekian. Tuhan nggak terbatas oleh masalah waktu. Dia lebih besar pada waktu. Dia yang mendasari waktu, bukan waktu yang mendasari Tuhan ya. Jadi Tuhan itu lebih besar daripada waktu, tidak terbatas oleh waktu. Penyembah Allah dalam roh dan kebenaran juga tidak terbatas oleh bahasa. Nah, ini penting. Ada banyak orang tuh membangga-banggakan bahasa ya. Kalau bukan bahasa suku ini, wah saya kalau nggak bahasa ini nggak abdol rasanya ya. Harus bahasa aslinya, Ibrani atau Yunani, atau mungkin ada bahasa lain. Kan ada juga orang agama yang mengkultuskan bahasa. Kalau nggak pakai bahasa Timur Tengah itu, wah nggak sampai kepada Allah yang Maha Besar. Harus bahasa itu. Saudara, Allah kita mengerti seluruh bahasa internasional, bahasa nasional, bahasa suku-suku, bahasa apapun, karena Dia Allah yang tak terbatas. Ya, orang bersamaan boleh berbahasa kepada Tuhan, bahasa internasional, bahasa nasional, bahasa suku, berbarengan. Tuhan mengetahui semua bahasa. Jangan dibatasi pemahaman ya kita ini kepada Tuhan. Tuhan itu tak terbatas. Dia mengerti semua bahasa. Ya, karena ada masih orang fanatik dengan bahasa. Ya, harus bahasa Timur Tengah, atau mungkin ada suku-suku harus bahasa suku ini. Bahasa apa aja kita boleh menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Saudara, karena Allah itu roh dan kebenaran, Dia juga tak terpasung, tak terbatas oleh liturgi. Liturgi penting supaya kita ibadah dengan disiplin tertib. Tapi kan ada orang berdebat juga dengan liturgi. Ya, wah kalau ibadah belum ada praise and worship-nya, itu ibadah kurang mantep dah, kurang seret ya. Sehingga ada banyak di antara denominasi saling mengklaim tentang liturginya paling bagus. Kan itu kenyataan, fakta kan ya. Dalam puji-pujian pun ada orang fanatik dengan puji-pujian, harus himne. Oh enggak, kita kontemporer, mana yang paling ini. Saudara, ingat Allah itu roh dan kebenaran. Dia tidak dibatasi oleh liturgi manapun, dari gereja manapun, dari denominasi manapun, kalau dilakukan ya dengan sungguh-sungguh dalam pengertian menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, liturgi itu direkomendasi oleh Tuhan. Itu artinya menyembah Allah dalam roh dan kebenaran ya. Saudara, yang mutlak itu adalah di mana jiwa kita, roh kita, hidup kita, ya setiap napas kita bertaut dengan Sang Bapa, pencipta langit dan bumi, dengan Yesus Kristus sebagai juru selamat, dengan Roh Kudus. Itu yang harus menyatu, itu yang penting, itu jantungnya. Jangan kita berdebat tentang liturgi, tentang lagu-lagu, berdebat tentang gedung gereja, lokasi ibadah, kita berdebat tentang masalah waktu yang paling bagus dan lain sebagainya. Jadi intinya poinnya adalah menyembah Allah dalam roh dan dalam kebenaran ini. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran adalah roh, jiwa, tubuh, santero hidup kita, segenap napas kita bertaut langsung ya. Ada pengantara melalui Yesus Kristus. Ini saudara-saudara, penyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ini yang mutlak. Makanya saudara, supaya kita jangan tersesat, apa yang mutlak itu mutlak, apa yang relatif itu relatif. Gedung, lokasi, masalah waktu, tempat, masalah liturgi, sifatnya semua relatif.
tidak mutlak. Makanya supaya kita boleh lurus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, mari kita ambil prinsip yang mutlak itu mutlak. Apa tuh yang saya katakan tadi? Yang relatif itu relatif. Jangan memutlakkan yang relatif dan jangan merelatifkan yang mutlak. Pada waktu kita merelatifkan yang mutlak dan memutlakkan yang relatif, maka akan terjadi kesesatan. Terjadi kesesatan. Kita harus mengerti poin-poin mana yang mutlak, poin-poin mana yang relatif, ya, supaya kita boleh betul-betul menjadi penyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudara, penyembah Allah dalam roh kita sudah mengerti, tapi apa artinya menyembah dalam kebenaran? Saudara, penyembah dalam roh itu harus dalam kebenaran. Siapa kebenaran itu? Pada waktu perempuan ini terbuka, ya, sedikit tersingkap Yesus Nabi, dan dia juga sudah membayang Kristus yang adalah Mesias, maka Yesus mengatakan, ayat 26, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Akulah kebenaran itu. Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Saudara, jadi kebenaran mutlak itu adalah Yesus Kristus yang telah datang, yang sudah berhadapan langsung dengan perempuan itu. Akulah dia, Kristus itu, akulah Mesias, akulah kebenaran itu. Saudara, sesudah tersingkap hal ini, perempuan ini langsung, ya, terjamah hidupnya dan dia pergi. Ada power dalam hidupnya, ada sebuah semangat, ya, untuk memberitakan tentang Yesus. Maka tidak menunggu besok, nggak belajar teologi dulu 3 tahun, 7 tahun jadi profesor doktor, tidak. Ya, waktu dia mengerti, oh dia kebenaran, oh dia Mesias, oh dia Kristus itu, dia terjamah hatinya. Seorang perempuan yang sangat hina dina, namun dipakai oleh Tuhan. Dia langsung pergi, ya, ke kampung-kampung memberitakan tentang Yesus, sehingga akibatnya ada banyak orang datang kepada Yesus Kristus. Saudara, menyembah dalam kebenaran itu adalah roh atau hidup kita yang telah dilahirkan kembali atau diciptakan baru dalam Kristus Yesus. Ya, itu jelas firman Tuhan berkata demikian. Ya, dan menyembah dalam kebenaran juga adalah menyembah berdasarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah kebenaran. Artinya kebenaran itu akan membimbing kita dalam kebenaran. Dalam kebenaran itu dalam Yesus Kristus. Nah, menyembah Allah dalam kebenaran, kita harus menyembahnya sebagai ciptaan baru, orang-orang yang telah dilahirkan baru oleh Roh Kudus di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus itulah pengantara. Bapa itu sah, Allah itu sah, pengantaranya juga sah. Jadi penyembahan kita dalam roh, jangan sembarangan roh yang mana? Ada banyak roh penguasa udara, roh setan, roh iblis, ya, roh okultisme, roh nenek moyang, ya, roh gentayangan, banyak roh. Nah, jadi bukan sembarangan, ya. Roh itu adalah Sang Bapa, pencipta langit dan bumi. Kebenaran itu adalah melalui Yesus Kristus. Akulah dia, kebenaran itu. Jadi orang yang harus penyembahannya sampai kepada Allah adalah menyembah Sang Bapa di dalam Yesus Kristus. Maka penyembahan dalam roh kebenaran, kalau itu di luar Yesus, penyembahan itu sesat. Penyembahan itu tidak berkenan kepada Tuhan, ya. Jadi penyembahan akan sampai hanya melalui di dalam Yesus Kristus. Itulah kebenaran, menyembah Allah dalam roh kebenaran, hanya melalui Yesus Kristus. Itu artinya menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Nah, biarlah kita mengerti hal ini, saudara. Sebagai anak Tuhan, menyembah Allah jangan lagi ada saingan-saingan, sinkritisme, kompromi dengan ilah-ilah lain, dengan roh-roh lain. Harus menyembah Allah, ya, melalui Sang kebenaran, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk pengajaran pada hari ini, agar kami disingkapkan sebuah pengertian bahwa Allah itu roh adanya, sehingga kami menyembah Allah dalam roh dan kebenaran,
kebenaran itu adalah hanya Yesus Kristus yang telah datang ke dunia, sehingga kami harus menyembah Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus, terpujilah Allah kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin.